Oke teman-teman, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa dan bertemu lagi bersama saya Mas Imam, ya tetap di channel kesayangan Anda, Jawara Etamafam. Hari ini Mas Imam akan memberikan rumus ya cara pembuatan fondasi kambing PE ya, yang ukuran standar ya atau SNI biasanya teman-teman mengucapkan hal-hal yang semacam itu ya, ngarani kan gitu ya. Jadi biar nggak lama-lama kita langsung coba ya. Tapi kalau teman-teman suka dengan dan tertarik dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, ini ada pondasi dengan ukuran panjang dari sana sampai ke sana ini 10 meter. Nah, ini pondasi kandang kami yang akan kami pasang kandang ya, dan kandangnya sudah siap akan dipasang sebentar lagi. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari ujung sini. Nah, jadi kita bikin kandang dengan panjang 10 meter dan lebar 2 meternya. Jadi 2 meter itu kalau teman-teman mau bikin apa namanya? Oh, dari sini aja. Cuma soalnya tempatnya. Kalau teman-teman mau bikin kandang atau pondasi, nah ini teman-teman bisa cek di sini. Nah ini panjangnya 2 meter. Nah kalau ini misalkan lebih sedikit nggak apa-apa teman-teman, karena nanti kalau misalkan lebih nanti sisanya dibuang ke belakang jadi tidak tampak. Tapi usahakan yang bagian samping yaitu yang 10 meter ini harus presisi 10 meter, jangan sampai ada kelebihannya. Nanti kalau ada kelebihan misalkan sesenti atau 2 senti nanti kelihatan. Nah terus di tempat kami menggunakan beberapa bahan, mungkin beda sama tempatnya teman-teman. Kita pakai yang namanya watu kumbung. Nah, ini watu kumbung teman-teman. Nah ini namanya watu kumbung. Nah ini watu asli dari Tuban ya. Ini maaf ya karena ini bukan dibuat untuk kolam sebenarnya, karena beberapa hari hampir setiap hari di sini hujan. Nah untuk kedalaman dari kandang ini kita pakai ukuran kurang lebih 110 untuk kedalaman tempat pembuangan kotoran atau kohi kambing, ini 110 teman-teman. Nah kenapa kita menggunakan watu kumbung, kok nggak menggunakan watu atau bata ringan ataupun semacamnya, batako ataupun bata? Jadi gini teman-teman, ini kan kota Ngawi, tepatnya di mana setiap kota ataupun kabupaten memiliki karakteristik atau tipe tanah yang berbeda-beda. Nah, sedangkan di Ngawi ini memiliki tipe tanah yang gerak, mudah putus. Jadi banyak bangunan di Ngawi ini ketika sudah selesai dibangun, tidak nyampe beberapa tahun, ini bangunannya putus. Dikarenakan kondisi tanahnya gerak. Jadi tanah di sini tuh hitam teman-teman, itu teman-teman bisa lihat tuh. Tanah asli Ngawi tuh hitam, bukan coklat lagi, itu hitam. Ya, asli hitam. Bukan abu, bukan coklat, tapi hitam. Nah, karena di sini tanahnya gerak, maka kita harus menggunakan bahan-bahan yang memang bisa menunjang atau ngimbangi lah kondisi karakteristik tanah di sini. Makanya kami menggunakan namanya watu kumbung. Nah, terus untuk pondasi-pondasi, ini pondasi kami ini pondasinya. Ini lebarnya 20 cm kali 20 cm mesagi. Ini untuk pondasinya ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini yang di belakang ini. Nah, ini 20 kali 20 cm. Nah, sesuai ukuran sama dengan ukurannya si kumbung itu tadi. Nah, tuh. Nah, untuk pondasi ini teman-teman, kami karena di sini tanahnya gerak, kami nggak bisa langsung naruh di atas batu, di atas tanah. Maka kami harus melakukan sebuah pengeboran. Jadi kedalaman dari dasar tanah, dari permukaan tanah ke dasar tanah itu kedalaman 3 meter. Sampai kita menembus padas. Nah, kenapa? Tujuannya agar sebagai penguat nanti. Ya, jadi sebagai penguat di bagian pondasinya. Jadi kalau tanahnya gerak, dia masih ada kekuatan. Makanya perlu dibor. Jadi kalau misalkan ditaruh saja, nanti dikhawatirkan nanti putus atau pecah. Makanya kita perlu ngebor. Kita ada berapa titik ini? Ada 8 titik, panjang 10 meter. Kita jadikan 8 titik, 4 titik di depan dan 4 titik di belakang. Total pondasinya ya. Atau bisa dikatakan orang katanya borboran ya kan gitu. Nah, kita terus untuk atas, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk atas.
Ini untuk atas ini semuanya full cor keliling, termasuk ini full cor. Nah, ini dengan ketebalan, kita pakai ketebalannya ini 10 cm. Ke bawahnya kita pakai 12. Jadi 10 kali 12. Semuanya sama, keliling. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, terus kenapa kok nggak dipakein roster? Biasanya di sini depan juga ada roster atau lubang. Karena bagi saya lubang itu sebenarnya sih tentang ya apa ya, kesenangan pribadi lah. Kalau saya sendiri bukan masalah kesenangan, tapi ini menyesuaikan dengan kondisi model si apa namanya si fondasi ini. Nah, kenapa tidak kami kasih roster? Karena menurut kami sudah banyak ruang terbuka di bagian belakang. Nah, biar agak rapi saya tutup ini depannya. Nah, terus di sini juga teman-teman. Nah, kalau pakai batu kumbung, nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini kan sisa. Nah, ini sebenarnya kan watu kumbung, teman-teman. Nah, ini pondasi, ini sisa watu kumbung. Nah, ini kita bikin model turunan begini, teman-teman. Kita semen, kita model bikin turunan begini, yang bertujuan agar apa? Agar serintil atau kotoran kambing tidak tertahan di kumbung sini. Jadi biar dia langsung jatuh nanti ke bawah. Nah, kalau mungkin pakai hebel atau batako ataupun bata ringan, teman-teman tidak perlu pakai begini, karena dia pasti sudah pas. Nah, langsung aja turun ke bawah, si serintil tinggal langsung jatuh. Nah, ini untuk bagian pondasinya, teman-teman. Nah, untuk bagian terasnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Monggo dari sini, kameramen. Proses di syuting kan, nih mungkin asik. Nah, kita dari ujung sini, ini sampai ujung sini, kita menggunakan ukuran 120 cm. Nah, ini ya. Kita coba cek. Ini total ukurannya 120 cm. Nah, ini teman-teman. Ini 120 nih. Nah, ya, 120 cm. Nah, kenapa kita kok nggak pakai 1 meter, Pak? Kenapa kok kita nggak pakai 1,5 juga? Nah, itu tergantung kesukaan ya, atau kesenangan masing-masing, atau model masing-masing. Kita pakai 120 karena kita mengejar minimalisnya saja. Nah, kenapa kita pakai 120? Karena nanti ada palung makan, teman-teman, di sini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 20, otomatis dia ada di sini. Sini loh. Nah, akhirnya teman-teman kalau jalan nggak bisa. Terlalu sempit. Makanya karena di sini nanti ada palung pakan, kita lah bikinlah di sini sisanya. Sekitar 80 cm. Karena perkiraan lebar palung ini kurang lebih 40 cm ya. Makanya masih tersisa 80 cm. Nah, terus juga kami kenapa juga di sini biasanya punya teman-teman juga di kandang dengan teman-teman yang lain pakai menggunakan keramik atau juga pakai semen. Nah, kita di sini pakai paving, teman-teman. Kenapa kita pakai paving? Ya tadi di awal saya katakan bahwasanya di sini tanahnya gerak. Jadi gampang merotol, retak-retak. Makanya untuk agar usia bangunannya ini tahan sehingga bertahun-tahun, dia berharapnya begitu, kita makanya pakai paving. Nah, cuman pavingnya belum kita pasang ya. Nah, terus untuk tinggi lantai, nah dari ini sampai permukaan paving ini totalnya 40, teman-teman. Cuman di sini kan belum dipasangin paving. Ini kalau ini sekarang ketinggiannya ini ada di 47, teman-teman. Nah, jadi perkiraan ada di sini nanti. Nah, pavingnya. Yang sisanya masih ada paving sama pasir kan nanti. Gitu. Jadi itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin kandang, saya sarankan harus diperhitungkan untuk masa jangka panjangnya dan disesuaikan dengan karakteristik tanahnya juga. Kalau di kami ini biayanya juga cukup membengkak ya, karena mungkin kalau di tempat lain tinggal dipasang, ditumpangin tanpa harus dicor pun masih aman karena tanahnya nggak gerak ya. Contoh misalkan di kampung saya atau di kota kelahiran saya di Lumajang itu paling enak, tanahnya nggak gerak. Tapi kalau di Ngawi gerak, teman-teman. Maka harus dibuatkan yang namanya fondasi yang benar-benar ekstra kuat. Terus untuk bagian depan, nah ini kan nanti akan dipaving juga, teman-teman ya. Ini juga akan dipaving, cuman belum dikarenakan masih ada beberapa kebutuhan yang lebih yang didahulukan ya. Jadi kita tidak paving dulu, cuman ini nanti akan kedepannya akan kita paving. Nah, dari permukaan paving atas atau teras ini ya, teras kandang ini ke sini, teman-teman, bikin 20.
Jangan di bawah 20 ya. Seminimalisnya lah 20. Kenapa? Karena di sini adalah tempat jatuhnya air. Kalau teman-teman kasih di sini, misalkan 10 cm, air akan mudah nyiprat, nyiprat nanti akan mudah masuk ke alas ke teras kandang. Nah, teras kandangnya teman-teman nanti kalau pas musim hujan jadi becek alias teles. Betul lah teman-teman. Nah, kalau saya sih, tapi kalau teman-teman punya model tersendiri yang teman-teman minati, monggo. Ini saya memberikan konten tentang pembuatan rumus pondasi di kandang kami ya, yang akan kami pasang, yaitu panjang 10 meter dan lebar 2 meter. Semuanya kita pakai cor semua teman-teman. Nah, ini cor-cor semua teman-teman. Ini kita pakai besi ukuran untuk tulangannya, kita pakai besi ukuran 8 mili ya, sama buat ngerangkainya kita pakai ukuran 6 mili ya, tapi untuk khusus tulangannya kita pakai 8. Ini sudah cukup lah teman-teman kalau untuk bangunan kandang ya. Tapi kalau teman-teman pengen beli yang besar juga ada apa-apa, lebih bagus juga. Semuanya ini kita cor semua dan alhamdulillah aman ya teman-teman. Nah, ini kondisi tempat pondasi untuk tempat dudukan kandang kambing ya teman-teman. Ini khusus kambing seni ya, kambing PE ya. Kenapa kambing PE kita harus pakai 2 meter? Karena kambing PE ini dia memiliki tubuh atau badan yang sangat panjang, tinggi ya. Mungkin beda dengan kambing-kambing yang lain ya. Ini 2 meter kita tujuannya agar kambing bergeraknya juga lebih enak, karena kambing PE tadi saya katakan memang jumbo atau besar, makanya kita perlu bikin yang lebar ya. Semakin lebar juga nggak apa-apa, tapi standarisasinya mentok di 2 meter. Biasanya juga ada yang pakai yang 180. Kalau 150 untuk lebar 150, kalau misalnya untuk kambing PE menurut saya masih terlalu sempit teman-teman. Minim lah 180 ya. Alhamdulillah teman-teman ya, semoga nanti ya pengerjaannya di kandang kami ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita juga akan mereview hasilnya setelah kandang kambing terpasang teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Sudah berapa menit? 11 menit ya, 12 menit ya. Sudah 12 menit kita berikan konten rumus pembuatan kandang rumus pembuatan pondasi kandang kambing ya teman-teman. Oke teman-teman, apa teman-teman misalnya mau ditanyakan, teman-teman mau minta materi apa di dunia YouTube kami, di channel YouTube kami, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti kami bisa insya Allah akan menyuguhkan sesuai permintaan teman-teman. Tetap dukung terus channel kami Jawara Tanpa Paham. Kalau teman-teman tertarik dengan konten ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi ini. Yes.